Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Eh, Selamat mohon sore. iya, mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Ini saya begini Pak, ada tugas PPG untuk mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah di sekolah saya. Apa Bapak berkenan, Pak? Insya Allah, monggo. Mohon maaf sambil di jalan. Iya Bapak, saya yang minta maaf Bapak sudah mengganggu perjalanan dan dinasnya. Ya Pak ya. Tidak apa-apa, monggo. Mohon maaf Pak, Bapak bisa perkenalan dulu mungkin Pak, biar ada dokumentasinya untuk perkenalan.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Dwi Puji Handoko, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panji, Situbondo. Saya menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Panji, Situbondo sesuai dengan SK Gubernur saya mulai tanggal 1 September 2021. Dan saya termasuknya kemudian mendekat ke daerah rumah saya, yaitu di SMA 1 Panji. Rumah saya di Penarukan. Background basic saya adalah guru mata pelajaran PPKN. Dan saya di SMA 1 Panji sudah mengabdikan diri sebenarnya sudah hampir 30 tahun, karena GTC saya juga berasal dari SMA Negeri 1 Panji pada tahun 93. Kemudian diangkat tahun 97, ditaruh di SMP tahun 2001, masuk lagi ke SMA Negeri 1 Panji, ikut tes kepala sekolah tahun 97 dan diterima menjadi kepala sekolah, lulus tes dan tes pegawai negeri, kemudian itu tes kepala sekolah pada tahun 2015 kalau nggak salah 16, dan lulus tes ditempatkan pertama di SMA Negeri 1 Banyu Putih tahun 2016 bulan September. Kemudian tahun 2021 bulan September saya ditempatkan, dipindah tugaskan ke SMA Negeri 1 Panji, dan bulan September 2022 saya mendapatkan tugas tambahan juga sebagai PLT di SMA Negeri Besuki dan sampai sekarang. Mohon maaf, ini perjalanan dari SMA Negeri Besuki mau meluncur ke SMA Negeri 1 Panji. Itu sekedar pengalaman singkat saya, nama saya, kemudian pengalaman kerja, tempat kerja saya. Iya, Bapak. Terima kasih atas informasinya. Berarti Bapak ini sudah berapa tahun, Pak, mempunyai pengalaman di bidang pendidikan? Kalau bidang pendidikan, saya menjadi guru mulai tahun 89, tapi berangkat dari sekolah swasta. Kalau pengabdi sebagai guru atau pendidik. 89 setelah lulus kuliah pada bulan Agustus, kemudian bulan Desember, saya mengabdikan diri di SMP swasta, yaitu SMP Brawijaya. Tahun 2002, tahun 9091, 9092, saya diangkat menjadi Brawijaya melalui SK Yayasan Persit Kartika Chandra Kirana. Tahun 93 saya diangkat menjadi kepala sekolah SMA Brawijaya sampai tahun 2001, karena tahun 97 saya menjadi PNS dengan kesibukan seorang pegawai negeri. Akhirnya tahun 2001 saya melepaskan dari SMA Brawijaya, dan sampai sekarang tetap mengabdi menjadi pegawai negeri, yaitu profesi sebagai guru. Jadi kalau dihitung kurang lebih mulai tahun 89 sampai tahun 2022 ini sekitar 30 tahunan lebih. Ya, Bapak. Mungkin itu. Iya, berarti sudah 33 tahun
dalam dunia pendidikan berarti banyak sudah yang dilalui masalah-masalah dalam pendidikan ya Pak ya. Insya Allah, mudah-mudahan bukan masalah, tapi itu adalah seni buat dia. Iya Pak. Ini Pak untuk langsung saja ke pertanyaan dulu ya Pak ya. Ye, Nah, ini untuk kepala sekolah ada pertanyaan untuk yang pertama eh, mengenai model penerapan dalam sekolah yang dilakukan Bapak untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pak. bagaimana? Mengenai Modul. mengenai mengenai mutu pendidikan, bagaimana Bapak Ye, menerapkan dalam sekolah Bapak? oke. Modelnya, Ye, ya, ye. Sekarang ini karena saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Panji, maka saya punya kewajiban meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Panji. Banyak hal. Jadi saya akan berangkat dari visi dulu. iya Pak. Kita kaji visi. Visi kita apa? Saya masuk ke SMA Panji memang sudah punya visi peduli. Tapi saya tidak ingin merubah visi itu. Oleh karena itu, saya menganalisis visi itu. Maunya kemana, arahnya kemana, tujuannya kemana. Kami datangkan tim pengembang, ayo kita kaji visi SMA Negeri 1 Panji yang peduli. Setelah teman-teman tahu akan visi SMA Negeri 1 Panji, maka kita perlu menetapkan misi bareng. Setelah menetapkan visi, maka menetapkan tujuan. Tujuan jangka pendeknya bagaimana, jangka menengahnya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana. Itu teknik cara-cara untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sesuai dengan visi sekolah, kita SMA Negeri 1 Panji menghendaki unggul prestasi dan luhur budi. Pak Gatot selaku kepala sekolah punya punya pemikiran bahwa untuk mencapai prestasi itu mungkin dalam suatu kegiatan lomba, insya Allah kalau dalam satu hari atau di anak-anak dalam satu bulan, insya Allah prestasi juga akan meningkat. Jauh dari itu, apalagi sekarang dengan berlakunya kurikulum merdeka, dengan penguatan proyek profil Pancasila, maka SMA Negeri 1 Panji yang kita garap dulu adalah karakternya. Karena kita punya keyakinan kalau prestasi juga akan mengikuti dan mengiringi. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang diambil bersama-sama oleh SMA Negeri 1 Panji. Akhirnya jangka pendek kita akan membentuk karakter siswa. Nah, pembentukan karakter siswa itu berarti perlu ada kegiatan-kegiatan nyata yang bisa dilakukan di sekolah yang itu merupakan rutinitas harian, rutinitas mingguan, rutinitas bulanan yang semuanya arahnya kepada karakter, pembentukan karakter peserta didik. Nah, di situ banyak kegiatan, dari kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya pengajian pagi hari, kegiatan pramuka, kegiatan paskib. Semuanya itu harus dioptimalkan. Baru tahun kedua kita akan menentukan tujuan jangka menengahnya arahnya kepada prestasi. Dan semua itu harus kita kaji yang sekarang ini adalah mutu atau rapot mutu pendidikan. Kita lihat di rapot mutu pendidikan. Di rapot mutu pendidikan, di rapot mutu pendidikan
di situ akan ada nilai mutu pendidikan SMA mana. Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah, ada tanpa warna. Kalau warna merah berarti harus ada rekomendasi prioritas. Warna merahnya di mana? Setelah kita kaji bersama, kita akan melihat di situ mutu pendidikan SMA Negeri 1 Panji yang kurang di mana. Ternyata untuk bidang karakter pendidikan karakter siswa kita sudah terbentuk karakter dan mulai bagus. Yang tertinggal sekarang adalah di literasi dan numerasi. Nah, bagaimana untuk memperbaiki mutu pendidikan pada literasi dan numerasi ini untuk kepada siswa, maka siswa perlu diberi latihan-latihan tentang literasi dan numerasi. Dan itu sudah kita lakukan setiap bulan satu kali, misalnya dengan cara bulan bahasa, minggu literasi, Jumat literasi, kemudian ada juga latihan-latihan yang bersifat yang orientasinya kepada numerasi. Karena mutu pendidikan yang dilihat itu bukan cuma sekolahnya yang megah, tetapi juga dilihat bagaimana faktor dari siswa, dari orang tua, dari guru, dari tenaga kependidikan, juga dari kepala sekolah, serta peran serta masyarakat dan sarana dan prasarananya. Itu untuk meningkatkan mutu pendidikan berarti kita harus tetap bekerja keras semua stakeholder yang ada dengan tahapan-tahapan menggunakan skala prioritas. Nah, kalau sudah ada skala prioritas, maka akan harus dibuatkan program jangka pendek atau program jangka menengah. Kira-kira mana yang bisa kita capai terlebih dahulu, karena kaitannya apa? Semua program jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang ada kaitannya dengan, yaitu yang pertama sumber dana, yang kedua unsur dari Bapak Ibu guru, dari orang tua murid, dan dari murid. Jadi sifatnya harus umum semuanya, tetap dilaksanakan, cuma menggunakan skala prioritas. Dan salah satu untuk melihat mutu pendidikan tingkat satuan pendidikan adalah pemerintah dengan menetapkan pola asesmen yang disebut dengan asesmen nasional. Cuma lemahnya asesmen nasional itu karena yang mewakili kegiatan asesmen itu acak dengan jumlah 45 murid, maka 45 murid itu sebenarnya belum memenuhi populasi yang ada. Tidak bisa dijadikan sampel. Mudah-mudahan ini menjadi telaah atau penelitian bagi Dinas Pendidikan. Intinya seperti itu, agar bagaimana asesmen itu bisa mewadahi atau bisa mewakili populasi yang ada di SMA Negeri 1 Panji. Mungkin itu singkat langkah-langkahnya. Iya, Bapak. Sudah saya rasa penjelasan Bapak mengenai mutu pendidikan di SMA Panji sudah luar biasa, dari pembentukan karakter siswa dan lain sebagainya. Ini untuk gini Pak, untuk karakter siswa sendiri menurut Bapak, selaku kepala sekolah, bagaimana tingkat motivasi belajar siswa di SMA Panji, Pak, mengenai karakter? Diulang. Ya, Pak. Baik, saya ulang ya, Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak selaku kepala sekolah tentang motivasi belajar peserta didik di SMA Panji, Pak, yang berkaitan juga dengan pendidikan karakter yang telah Bapak sebutkan tadi?
Motivasi, Pak. Motivasi belajarnya. Oke, kita bedakan dulu antara motivasi dengan pembentukan karakter. Intinya seperti itu. Yang akan saya sampaikan karakter dulu. Saya Iya, Pak. sampaikan tadi, karakter tidak bisa langsung diubah dalam semalam, sehari, sebulan. Karena Iya, karakter itu adalah harus dibiasakan. Dan pembiasaan itu tidak punya target waktu. Kemudian apakah anak-anak sudah berkarakter atau belum, kita harus menetapkan tolak ukurnya dulu. Karena kalau karakter yang mana? Karakter yang mana? Banyak karakter. Makanya di SMA 1 Panji, kita tetapkan satu karakter yang utamanya adalah karakter iman dan takwa. Intinya seperti itu. Nah, bagi siswa, ketika telah mengikuti kegiatan imtek iman dan takwa yang dilaksanakan setiap hari, walaupun tidak maksimal, karena tiap hari itu cuma mewakili 3 kelas untuk 28 kelas ya. 9, iya. 9, 8, 20, 7. 27 kelas itu ternyata tidak mampu karena durasinya waktunya juga anak-anak baru tergilir di kelas itu lebih sebulan. Nah, tetapi di luar itu ada motivasi yang selalu punya peran, yaitu yang pertama BK, yang kedua kesiswaan, yang ketiga semua guru, baik pengajar ataupun bukan mengajar. Caranya bagaimana? Yang pertama, memberikan kebiasaan-kebiasaan untuk mengerjakan soal-soal, untuk membaca, untuk menulis dari hal-hal yang kecil dulu. Kemudian, apakah sudah anak-anak termotivasi dengan ini? Berarti perlu ada tolak ukurnya lagi. Yang kira-kira anak-anak termotivasi bahwa anak-anak sudah belajar atau tidak, berarti kita harus melihat nilai rapot atau nilai hasil belajar siswa. Sejauh mana ada peningkatan nilai siswa setelah ada kegiatan karakter di SMA 1 Panji, benarkah karakter ini mempengaruhi motivasi belajar siswa? Untuk sampai ini pengaruhnya masih kecil. Kenapa? Karena tidak terlalu berubah signifikan terhadap nilai rapot siswa. Oleh karena itu, sasaran kita akhirnya dipersempit. Kelas 10 dulu kita garap, tahun depan kelas 10, kelas 11, tahun berikutnya kelas 10, 11, 12 itu jangka panjangnya seperti itu. Nah, kemudian apakah anak-anak termotivasi untuk belajarnya? Insya Allah ada peningkatan karena ada nilai rapot rata-rata per kelas bisa dibuktikan ada capaian pembelajaran yang sudah meningkat walaupun cuma persentasenya kecil. Kemudian yang kedua, motivasi untuk menulis ada karena kalau sudah ada lomba menulis cerpen, menulis apa saja, anak-anak itu tiap kelas dari semua kelas ikut dalam kegiatan lomba menulis itu. Tetapi apakah ada pengaruhnya kepada prestasi? Belum. Tetapi minat untuk membaca, menulis, termotivasi untuk selalu membaca, menulis sudah ada peningkatan. Dan ini terbukti ada beberapa siswa yang mengikuti kegiatan lomba itu mendapatkan juara. Mungkin itu penjelasannya. Iya, Bapak. Terima kasih. Satu lagi ya, Pak ya. Ye. Satu lagi tentang guru, Pak. Guru Ye. di SMA Panji apakah sering diikutkan dalam kegiatan atau pelatihan, Pak? Alhamdulillah. Sebagai kepala sekolah memiliki tanggung jawab
untuk memberikan kesempatan seluas mungkin kepada semua guru, baik JTT, P3K, ataupun ASN. Karena semua guru wajib minimal profesional sebagai profesinya. Profesional dalam profesinya. Kedua, perkembangan pendidikan tiap hari, tiap tahun pasti ada mengalami perubahan. Oleh karena itu, untuk teman-teman guru di SMA 1 memberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan diklat atau BIMTEK di luar sekolah. Ini yang pertama. Yang kedua, sekolah juga memberikan kesempatan kepada teman-teman guru dan memberikan peluang serta melaksanakan kegiatan-kegiatan BIMTEK di sekolah. Baik BIMTEK itu tentang pembuatan perangkat ajar, BIMTEK tentang pembuatan penilaian, asesmen, dan sebagainya. Dan itu dilaksanakan tiap tahun. Dalam rangka apa? Pengembangan profesi guru. Karena profesi guru tiap tahun pasti ada perubahan. Seperti sekarang. Kelas 10, 10 ya, itu wajib bisa memahami pelaksanaan kurikulum merdeka. Pada intinya, makanya kemarin kita ajak bersama-sama studi banding. Kita laksanakan BIMTEK. Kita memberikan wadah teman-teman guru untuk mengikuti kegiatan-kegiatan guru mata pelajaran atau kita sebut dengan MGMP. Di sekolah juga ada MGMP lokal. Kemudian nanti akan diganti istilahnya sama Pak Garot, MGMP diganti komunitas belajar. Komunitas belajar biologi, komunitas belajar kimia. Harus berubah semuanya mengikuti perkembangan pendidikan, perkembangan kebijakan. Contoh yang sekarang ini SMA 1 Panji menggunakan kurikulum merdeka. Minimal semua guru kelas 10 wajib tahu tentang kurikulum merdeka. Berubahnya di mana? Ada beberapa perubahan istilah. Contoh kalau di kurikulum KTSP, kita kenal dengan adanya KI, KD. Di kurikulum merdeka kita kenal dengan CP, capaian pembelajaran. Nah, di situ teman-teman harus perlu dilatih, baik BIMTEK atau bimbingan individual atau bimbingan teman sejawat atau kerja kelompok atau komunitas belajar untuk mengkaji baik di kurikulum merdeka ataupun di KTSP sebelum kita masuk ke ranah yang lainnya berikutnya, misalnya KIKD perlu kita analisis, CP perlu kita analisis. Yang kita analisis apa? Kita harus tahu materi esensial kelas 10 atau kelas fase E, ini apa? Materi yang perlu disampaikan dalam 1 tahun apa? Materi, struktur materinya. Materi yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Biar tidak ngajar sembarangan. Karena kadangkala ada materi yang harus diberikan terlebih dahulu, setelah itu baru materi yang kedua. Ini namanya analisis materi pelajaran dan struktur. Kemudian kita analisis tujuan materi ini apa, waktunya berapa jam, dibutuhkan berapa jam. Kemudian kalau muncul konten pada materi yang mana. Ini semuanya Bapak Ibu guru harus paham. Oleh karena itu sekolah memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu guru mengikuti semua kegiatan-kegiatan pengembangan profesi. Baik itu diklat, baik itu seminar, baik itu melalui kelompok-kelompok kerja guru kabupaten ataupun kelompok kerja di lingkungan sekolah sendiri agar teman-teman guru punya pengalaman dalam mengembangkan semua perubahan-perubahan pendidikan dan perangkat-perangkat pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan kita mengacu ke sana. Mungkin ada lagi? Ya, Bapak, saya rasa sudah terjawab semua mengenai hal-hal yang perlu saya dapatkan informasinya.
Terima kasih Bapak. Mungkin terakhir ada apa namanya saran untuk saya mengembangkan PTK di sekolah. Mungkin ada saran Kak? Eh, apa ya, Bu Holis, Iya guru Pak. biologi nggih? Iya, Nggih, guru biologi sekaligus di sini ya. PPG-nya kimia Pak. PPG-nya kimia karena latar belakang itu adalah kimia. Iya Insya Pak. Allah ngajar kimia. Kan seperti itu nggih. Yang penting begini, se- seorang yang memiliki profesi guru itu pilihan dari kita. Profesi guru perlu dan harus selalu mengembangkan potensi diri, perlu mengikuti perkembangan kurikulum, perlu mengikuti perubahan kurikulum, dan harus canggih dalam bidang IT. Karena dalam bidang IT itu yang akan membantu kita dalam mengembangkan profesi kita sebagai guru. Jangan sampai di dalam bidang IT kita malah kalah sama anak-anak. Karena apa? Dengan bidang IT ini, Bu Holis bisa memberikan model pembelajaran dengan cara apa saja melalui IT. Medianya yang terpenting, Bu Holis profesional di bidang sebagai guru kimia dan harus belajar, belajar dan belajar. Sekarang ikut PPG, ini salah satu kebijakan sekolah bahwa sekolah memberikan keluasaan, memberikan kesempatan kepada anak buahnya, kepala sekolah, untuk terus mengembangkan profesi agar guru-guru SMA 1 Panji benar-benar profesional. Makanya banyak teman-teman guru yang diberi kesempatan, monggo ikut, mari ikut seperti itu. Tetap semangat, guru Ya, itu digugu dan ditiru. Jangan lupa, jadi apapun tingkah laku kita harus tetap kita amanah sesuai dengan amanah pendidikan nasional, Undang-Undang Pendidikan Nasional. Tetap semangat, Bolis, iya Bapak. dimanapun bekerja, dimanapun ditempatkan, mengajar bidang apapun, itu bukan hal yang rumit, tetapi yang paling rumit bagi kita ketika kita menyampaikan materi harus berkarakter dan bisa dicontoh. Bukan cuma gaya belajarnya, gaya mengajarnya, tetapi gaya hidup seorang guru kadangkala dicontoh. Gaya gerakan ucapan kadang dicontoh oleh siswa. Bahkan tidak sedikit siswa yang mengidolakan guru. Oleh karena itu, tetaplah semangat, semoga sukses, lulus Amin, PPG. amin. Saya yakin bisa lulus PPG. Amin, Pak, Ini amin. intinya adalah Bu Holis adalah tetap mengemban amanah. Siapa yang beri amanah? Itu Allah. Yang memberi amanah semuanya itu Allah, yang jelas seperti itu. Maka karena Allah yang beri amanah, lulus PPG, lulus jadi pegawai negeri, itu yang beri amanah ada Allah. Ketika kita sudah kembali lagi kepada Allah dan kita menyampaikan dan kita menerima amanah, insya Allah dalam melaksanakan tugas-tugas kita akan selalu amanah. Tetap semangat, jangan berkecil hati, jangan sakit-sakitan, jaga kesehatan karena bolis dibutuhkan sama anak-anak didik. Lulus PPG berarti cara model pembelajarannya harus lebih berbeda dari hari-hari kemarin. Iya Bapak. Terima kasih Pak. Mohon maaf sudah menyita waktunya Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, mohon maaf mengganggu waktunya untuk sore ini. Saya mohon izin ke Bapak untuk mewawancarai berkaitan dengan tugas BPJ dalam jabatan. Ini begini Pak, perkenalan dulu ya. Bapaknya bisa perkenalan dulu, namanya, kemudian guru apa, kemudian sudah perkenalan dulu Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya Ahmad Sofyan. Saya guru kimia di SMKN 1 Banyu Putih. Dan kebetulan di SMK itu sekarang bukan kimia tetapi melebur menjadi IPAS. Walaupun kimianya ada tetapi ya itu terbatas. Bapak mengajar berapa tahun Pak? Untuk mengajar secara keseluruhan sudah menginjak usia hampir 6 tahun. 6 tahun berarti sudah banyak pengalaman ya Pak ya? Ya, insya Allah. Semoga nanti bisa membantu apa yang dibutuhkan. Iya, mohon maaf ya Pak, ini wawancaranya bisa agak santai kan ya Pak ya? Ya, ininya aja. Informasi yang dibutuhkan ya saya jawab sebisanya saya. Iya baik Pak. Untuk yang pertama Pak, Bapak kan sudah 6 tahun mengajar kimia. Untuk pengalaman mengajarnya, mungkin bisa diceritakan secara umum dulu Pak. Selama 6 tahun di kelas, misalnya di pelajaran kimia, bagaimana menghadapi siswa, seperti itu Pak. Pengalamannya Bapak dulu dah. Oke. Berbagi sedikit pengalaman. Kalau kita melihat mata pelajaran kimia, ini adalah mata pelajaran yang mungkin untuk anak yang baru menginjakkan di kelas 10 adalah mata pelajaran yang lumayan asing. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari pengalaman siswa-siswi yang saya ajar, ternyata di SMP mereka itu tidak mengenal kimia, tetapi mereka mengenalnya adalah IPA. Walaupun sebagian submateri yang diajarkan adalah tentang kimia, tetapi mereka tetap mengenalnya adalah IPA seperti itu. Jadi untuk kelas 10 ini benar-benar kita harus menjadi guru yang bisa menarik perhatian siswa, dalam artian kayak gini. Karena kimia dianggap sebagai mata pelajaran yang baru, otomatis kan mereka pasti bingung. Kimia belajar tentang apa sih? Terus apakah kalau pengalaman saya kayak gini, kimia mereka mengidentikan dengan kayak bahan-bahan berbahaya, terus kayak bahan-bahan peledak ataupun kayak boraks yang ada di bakso dan lain-lain. Nah, pandangan itu yang harus kita rubah kepada siswa bahwa kita harus benar-benar bisa menanamkan bahwa kimia itu adalah mata pelajaran yang menyenangkan. Kenapa saya sebut menyenangkan? Karena sebenarnya semua yang ada di alam ya kita pelajari dalam kimia. Jadi kayak misalkan kita minum air, di situ kan ada H2O. Kalau misalkan dikaji secara kimia di situ sangat-sangat kompleks. Apa yang kita hirup sehari-hari itu adalah kimia mungkin. Hal seperti itu bisa kita kenalkan terlebih dahulu kepada peserta didik atau siswa. Terus yang kedua, karena di kelas 10 adalah awal untuk mereka mempelajari kimia, maka kita harus menanamkan konsep, benar-benar menanamkan konsep kepada siswa atau peserta didik ini. Jadi mereka harus dikenalkan dulu, kimia itu ilmu yang bagaimana, apa saja yang dipelajari. Kemudian karena kimia ini erat kaitannya dengan persamaan reaksi ya, jadi dari kompleks. Jadi yang harus ditanamkan pengertiannya dulu, terus manfaatnya apa, karena di kelas 10 itu ada hakikat ilmu kimia. Jadi di situ yang dipelajari adalah pengertiannya dulu, terus peran ilmu kimia. Ternyata kimia itu berperan penting dalam banyak bidang, bisa dalam biologi, hukum, dan lain-lain. Kalau misalkan kita benar-benar bisa masuk ke pikiran siswa bahwa kimia itu menyenangkan, maka mulai dari situ akan terbentuk pikiran bahwa siswa akan berpikir, oh iya, ternyata kimia itu erat dengan kehidupan kita dan kimia itu menyenangkan. Sehingga ketika itu tertanam, maka siswa tidak akan bosan atau bahkan siswa akan merindukan kita di kelas seperti itu. Mungkin ada lagi Pak? Ya. Eh,
pokok dari mempelajari kimia, mereka kan harus bisa kalau dibilang menghafal tidak, tetapi memahami apa yang ada di dalam tabel periodik. Karena saya menyampaikan kepada anak-anak, belajar kimia adalah pertama harus memahami tabel periodik. Kenapa? Karena ya kimia selalu berhubungan dengan unsur, senyawa, dan reaksi. Jadi untuk mempelajari senyawa, mereka harus paham unsur. Untuk mempelajari reaksi, mereka harus paham tentang unsur dan senyawa, dan seterusnya seperti itu. Jadi di tabel periodik dengan jumlah unsur yang sangat banyak, kita harus mengenalkan unsur-unsur mana yang harus mereka pahami. Misalkan kayak golongan A, untuk golongan B itu di transisi, itu mereka harus dipahami mulai dari lambangnya apa, terus namanya apa, dan juga di alam itu terdapat pada apa. Misalkan kita ambil contoh yang sederhana adalah garam dapur. Kalau kita tanya garam dapur itu apa, mungkin untuk anak kelas 10 tidak akan memahami, tetapi setelah mereka mengenal kimia maka akan menyebutkan bahwa garam dapur itu terdiri dari Na dan Cl. Dari situ kan kita bisa menanyakan ke mereka Na itu berada di golongan berapa, sifatnya seperti apa, Cl berada di golongan berapa, sifatnya seperti apa, dan seperti itu. Jadi kita ini harus sebagai guru harus benar-benar pandai mengolah bagaimana di lingkungan kita itu masuk terhadap kegiatan pembelajaran kita. Iya, Bapak. Bapak itu ngajarnya kelas 10 ya, Pak ya? Kebetulan kebanyakan yang saya pegang dari 2016 itu kelas 10, tetapi pernah juga megang untuk kelas 11. Nah, yang saya rasakan di kelas 11 itu materinya lebih kompleks. Jadi materi yang ada di kelas 10 itu akan dibawa mereka untuk mempelajari materi-materi yang ada di kelas 11. Jadi guru yang ada di kelas 10 itu adalah guru yang benar-benar ini bisa menanamkan konsep secara utuh kepada siswa. Sehingga ketika mereka sudah menginjakkan atau sudah di kelas 11, maka mereka sudah mendapatkan konsep yang matang, sehingga konsep tersebut akan diterapkan untuk mempelajari kimia lebih dalam lagi. Bukan mereka mempelajari dari awal, tapi mereka sudah memiliki konsep yang matang, sehingga mereka akan lebih tertarik lagi. Karena pada materi di kelas 11 itu benar-benar banyak materi yang bisa kita ini kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan kayak reaksi eksoterm ataupun endoterm itu bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti misalkan kalau Bu Holis pernah ikut kemah ya, di situ kan pasti ada kegiatan yang namanya api unggun. Iya, Bapak. Nah, kenapa ketika kemah kita berada di dekat api unggun itu kenapa terasa panas? Nah, di situ konsep dari perpindahan energi itu bisa disampaikan, nanti bisa kita tanyakan apakah itu eksoterm ataupun endoterm. Dan juga misalkan kayak asam basa kalau kita tinjau dalam kehidupan sehari-hari pun juga banyak. Misalkan ketika mereka suka bakso ataupun suka mie ayam, pasti di situ ada acarnya. Nah, rasa dari acar apa bisa kita tanyakan, terus kandungannya apa, seperti itu. Iya, Bapak. Berarti kalau kimia memang lebih menarik minat siswa kalau dikaitkan dengan masalah sehari-hari dan lingkungan ya, Pak ya? Ya, betul seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita membawa sesuatu yang abstrak dalam pembelajaran, mereka pasti akan kayak orang bengong, apa ya yang akan dipelajari. Tetapi ketika kita membawa masalah dalam kehidupan sehari-hari dibawa ke kelas, oh iya, siswa itu ngalami kan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka akan lebih tertarik. Jadi kalau sepengalaman saya ketika kita membawa masalah itu kontekstual dari kehidupan, maka kita bisa memastikan bahwa minat siswa untuk belajar itu akan lebih baik dibandingkan kita hanya menjelaskan materi ataupun teori. Iya, Bapak, betul sekali. Menurut Bapak nih, kalau kimia, misalnya untuk kelas 11 ini, Pak, karena saya fokusnya nanti di kelas 11, kebetulan juga mengajarnya di kelas 11. Untuk di kelas 11 menurut Bapak itu model yang apa namanya? Yang sesuai dengan karakteristik siswa, kemudian karakteristik sama materinya, yang lebih cocok menurut Bapak apa?
Kalau ditinjau dari materi, mungkin Bu Holis bisa dispesifikkan nanti ingin mengambil materi apa di kelas 11. Sehingga kan tidak semua model cocok untuk semua materi dan tidak semua materi cocok. Misalnya di asam basa, Pak. Kan Asam basa, kelas 11 ingin ada ya, Pak ya? asam basa itu di kelas 11 ya, di semester genap. Iya, Mau di ngambil itu. coba kalau misalnya di asam basa, modelnya yang lebih apa namanya? Yang Lebih cocok baik untuk yang diterapkan mana? Iya, sehari-hari ya. yang cocok yang mana? Asam basa ini sesuatu pembahasan yang menarik menurut saya. Karena banyak kondisi atau banyak kejadian di sekitar kita dapat kita kaitkan dalam kegiatan pembelajaran. Kalau misalkan kita ingin berbicara tentang model, saya menganggapnya bahwa model problem based learning atau PBL dan juga project based learning atau PJBL ya, ini cocok diterapkan pada materi asam basa. Misalkan di dalam asam basa pasti di situ mereka akan dikenalkan terhadap indikator asam basa. Indikator asam basa kan bisa berupa indikator buatan, indikator yang kertas lakmus maupun indikator alami. Pada pembuatan indikator alami di situ Bu Holis bisa menerapkan model pembelajaran PJBL, yaitu nanti peserta didik atau siswa ini diminta untuk mengembangkan idenya membuat indikator alami dari bahan yang ada di sekitar mereka. Kalau ketika saya mudah dalam pembuatan atau dalam penentuan indikator alami kan pasti bunga sepatu. Jadi Iya, di Pak. situ bunga sepatu diambil ekstraknya, kemudian diuji pada asam, dan kemudian diuji pada basa, pasti akan menghasilkan warna yang berbeda. Nah, biar tidak terpaku kepada hanya bunga sepatu, di sini Bu Holis bisa berliterasi, mencari ini bahan-bahan di sekitar selain bunga sepatu, apa yang dapat dikembangkan untuk menjadi indikator alami atau dapat digunakan sebagai indikator alami. Nah, di situ akan sangat cocok jika nanti diterapkan PBL maupun PJBL. Jadi tinggal nanti mencari masalah kontekstual apa yang akan digunakan sehingga nanti akan tercipta pembelajaran yang inovatif. Karena ketika mereka dihadapkan dengan suatu masalah dan mereka sudah tertanam konsep yang matang, maka mereka pasti akan tertarik untuk ini lebih menggali tentang apa yang mereka pelajari. Iya, Bapak. Berarti modelnya lebih ke PJBL sama PBL ya, Bapak ya? Ya, kalau sepengalaman saya itu lebih menarik untuk maupun untuk menarik minat peserta didik maupun motivasi. Untuk dua model tersebut pun juga bisa ini meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis, berpikir kreatif itu khususnya dalam PJBL. Misalkan ini di daerah kita kan ada pabrik salem. Iya, Nah, iya, Bapak. di situ peserta didik bisa kita ajak untuk mencari tahu mereka pabrik di situ limbahnya itu dibuang kemana. Jika dibuang ke sungai, nanti bagaimana kondisi pH sungai. Nah, itu kan sudah bisa kita jadikan masalah kontekstual. Jadi kita berangkat dari masalah, kemudian diselesaikan dengan konsep asam basa yang sudah mereka miliki. Maka pembelajaran yang dilakukan seperti itu pasti akan ini membuat minat siswa itu akan semakin meningkat. Motivasinya pun sama dan cara berpikir kritisnya saya rasa pasti akan terbangun seperti itu. Iya, Bapak. Itu untuk pertama model. Kemudian untuk gini, Pak, kan kita di SMA full day. Pulangnya kita di SMA jam 4. Kadang materi atau apa namanya? Jadwal kimia kadang ada di akhir-akhir. Seperti misalnya dari jam 1 sampai jam 4 ke atas. Itu bagaimana di Bapak misalnya ketika mengajar jam-jam rawan seperti itu, rawan lapar, rawan ngantuk, itu bagaimana tentang konsentrasi siswa untuk belajar kimia, Pak? Oke, seperti ini. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pembagian jadwal
tidak mungkin kita bisa mengatur atau meminta, Pak saya mau di pagi saja seperti itu, Nah, tidak iya kan? betul. Pasti kurikulum sudah mempertimbangkan guru A pasti akan dapat di pagi, juga ada beberapa kelas yang mungkin akan mengajarnya setelah jam istirahat, di mana karena kondisi full day pasti kondisi mereka sudah capek atau lain sebagainya. Iya. Kalau yang akan saya lakukan seperti ini, Bu. Kita kan dalam kegiatan pembelajaran pasti ada 3 tahap, di mana yang pertama adalah pendahuluan, ada kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi di kegiatan pendahuluan, Bu Holis ini harus mampu membangun suasana yang menyenangkan untuk anak. Jadi pembelajaran yang akan dilakukan di kelas pun juga usahakan jangan monoton. Jadi misalkan kayak gini, kalau misalkan Bu Holis terbiasa menggunakan model ceramah di kelas, atau mungkin juga sudah menerapkan model-model yang lain di luar tadi model yang saya sebutkan. Jadi pada kegiatan inti, di situ kan ada kegiatan di mana kita harus memotivasi siswa. Iya, Pak. Jadi di bagian motivasi, di situ kita bisa menyelipkan bahwa kimia itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi yang seperti itu harus selalu kita tanamkan, harus selalu kita sampaikan. Jadi di tiap materi kita harus mampu mengolah kondisi apa atau kejadian apa di lingkungan sekitar yang sekiranya masuk dengan materi yang akan disampaikan hari ini. Jadi ketika kita sudah bisa sudah memotivasi anak walaupun di jam siang, mereka pasti akan tetap fokus dalam kegiatan pembelajaran walaupun mungkin ada beberapa 1 atau 2 anak yang ngantuk. Nah, kalau misalkan Bu Holis menemui di kelas ternyata ada anak yang mengantuk, apakah akan kita biarkan? Tidak kan? Pastinya Bu Holis punya cara, mungkin melakukan pendekatan secara personal, didekati, terus diberikan motivasi lebih biar mereka akan lebih terfokus kepada kegiatan pembelajaran. Terus ini Bu, kalau misalkan ingin bicara tentang konsentrasi ya, posisi guru itu menurut saya menentukan. Jadi kan ada kadang guru itu ketika ngajar itu hanya terfokus di depan kelas. Nah, Iya, ketika Pak. hanya terfokus di depan kelas, terus di situ hanya menggunakan papan tulis atau mungkin hanya ceramah tanpa adanya media dan lain-lain, itu bisa membuat siswa konsentrasinya akan terpecah. Jadi bisa ngantuk atau mungkin gurau dengan teman yang lain. Cara yang bisa dilakukan yang pertama adalah sesekali Bu Holis keliling. Selain memotivasi di kegiatan yang cocok untuk diterapkan sesuai materi. Nah, ketika kegiatan pembelajaran, usahakan Bu Holis untuk selalu memantau kegiatan anak-anak. Jadi, ketika sudah menjelaskan, terus meminta peserta didik untuk menggali informasi. Nah, sesekali Bu Holis untuk keliling ke masing-masing bangku untuk menanyakan bagaimana perkembangan dari literasi mereka atau apa yang sudah mereka baca, apa yang sudah mereka dapatkan, seperti itu, Bu. Terus yang berikutnya ini, usahakan dalam kegiatan pembelajaran membuat kelompok yang heterogen. Jadi Iya, kan Pak. ketika di pembelajaran pasti kita akan membuat kelompok. Nah, pembentukan kelompok ini ada yang biasanya hanya silakan buat kelompok terserah kalian. Ada yang seperti itu ya, Bu. Nah, Iya, kalau iya, iya. misalkan seperti itu mungkin bisa dirubah. Jadi Bu Holis menganalisis dulu kemampuan di tiap anak itu seperti apa. Jadi kelompok yang baik kan kelompok yang heterogen, dalam arti kemampuan mereka itu bervariasi, sehingga kalau misalkan kita bebaskan kepada anak-anak untuk membentuk sendiri, takutnya kelompok A semuanya pinter-pinter, Iya, kelompok B Pak. ada yang pinter dan campuran, sedangkan kelompok yang lain takutnya ada yang mereka dari kemampuannya yang menengah ke bawah, itu yang ditakutkan kalau misalkan mereka dibuat kelompok sendiri. Tetapi kalau kita sudah menganalisis, oh ternyata ada beberapa anak yang kemampuannya bagus, ada yang sedang dan ada yang rendah. Nah, dari ketiga level itu kita dapat mengelompokkan siswa secara heterogen. Jadi dalam suatu kelompok itu bervariasi, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang lemah. Jadi yang pintar itu nanti akan menjadi tutor untuk temannya yang kurang mampu. Jadi ketika mereka belajar dalam kelompok, mereka merasa nyaman. Oh iya, misalkan penjelasan tadi kurang paham di depan, terus ketika duduk berkelompok, mereka mendapatkan pembelajaran dari temannya, seperti itu, Bu. Iya, Pak.
Untuk konsentrasi sudah bagus, Bapak sudah memberikan banyak gambaran, memberikan banyak solusi terhadap saya bagaimana menjadi guru yang bisa memotivasi, kemudian memberikan konsentrasi ke anak agar dia lebih aktif di kelas. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian saya tanya lagi Pak, mengenai siswa di kelas apa boleh menggunakan HP Pak? Eh, Kalau misalkan saya harus menjawab ini sebenarnya kembali ke peraturan sekolah ya Bu. Kalau misalkan memang sekolahnya membolehkan, itu menurut saya akan sangat membantu. Kenapa? Karena literasi kan sekarang tidak hanya terfokus kepada bahan ajar atau buku paket yang ada di sekolah. Mereka dapat mengakses dari mana saja. Dengan keterbukaan internet seperti sekarang, mereka memiliki, kalau misalnya di sekolahnya Bu Holis di keluarga mampu, pasti mereka kan memiliki smartphone. Nah, gunanya dalam pembelajaran smartphone itu mereka gunakan untuk berliterasi. Karena kalau misalkan tidak digunakan, maka mereka hanya akan terfokus kepada penggunaan smartphone mereka untuk bermain game. Iya, Pak. Kalau yang saya lihat dari pengalaman saya seperti itu. Jadi siswa ataupun peserta didik ini condong atau cenderung menggunakan HP-nya hanya untuk bermain game. Jika dibiarkan, maka itu akan menjadi dampak negatif kan. Nah, bagaimana kita menyiasatinya? Yaitu ketika kegiatan pembelajaran sesuai dengan aturan sekolah, mereka boleh membawa HP, tetapi dengan tetap pemantauan dari guru mata pelajaran. Jadi ketika pembelajaran tersebut membutuhkan akses untuk internet, mereka bisa dipersilakan. Jadi mereka bisa mengakses semua informasi yang mereka butuhkan dari sana. Tetapi ini Bu, ketika Bu Holi sudah ingin menggunakan HP dalam pembelajaran, ini usahakan Bu Holi sudah menyiapkan link yang memang itu berkaitan dengan materi. Jadi ditakutkannya seperti ini. Kalau misalkan mereka mencari informasi sendiri, takutnya konsep yang ada di sana akan salah seperti itu. Tetapi kalau misalkan Bu Holis sudah menyediakan, sudah memilih artikel yang sesuai dan memang konsepnya bagus, itu diberikan kepada mereka dan mereka mengkaji sendiri di situ seperti itu. Iya, Bapak. Berarti memang HP memang benar-benar menunjang untuk literasi siswa ya, Pak ya? Ya, benar seperti itu. Sama halnya ini. Kita kan harus mengurangi atau paperless ya, mengurangi kertas. Nah, di setiap pembelajaran kita pasti akan melakukan yang namanya evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran tujuannya kan untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran kita pada hari ini tercapai atau tidak. Nah, di era yang sekarang, maka akan lebih baik ketika kita mengembangkan soal dalam bentuk mungkin bisa kuisis, ataupun Google Form, atau yang lain. Jadi HP mereka benar-benar bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mereka tahu bahwa orang tua membelikan paketan, membelikan atau di rumah menyediakan WiFi itu untuk mereka belajar, bukan mereka untuk bermain game. Kalau pandangan saya seperti itu, Bu. Iya, Pak. Satu lagi, Bapak. Ini mengenai ini, Pak. Apa namanya? Mengenai latar belakang orang tua. Karena di sekolah saya, kebanyakan ada yang broken home, ada yang hanya tinggal dengan mbah, paman, dan lain sebagainya. Menurut Bapak itu latar belakang siswa yang hal seperti itu apakah apa namanya mengakibatkan atau anak dia tidak bisa belajar dengan maksimal dan lain sebagainya, Pak? Gimana menurut Bapak? Akan latar belakang dari keluarga yang katakanlah broken home ya. Ini sesuatu yang lumayan sensitif ya, Bu. Iya, Dimana iya. kita sebagai guru mapel tidak akan bisa menyelesaikan sendiri. Caranya bagaimana? Ya kita harus berkoordinasi dengan BK. Pastinya di guru BK atau bimbingan di situ kan sudah ini pasti melakukan apa namanya tes diagnostis. Kalau sekarang sudah melakukan diagnosa awal, misalkan siswa A itu gaya belajarnya seperti apa, terus kondisi orang tuanya seperti apa, terus fasilitas yang dimiliki untuk belajar seperti apa. Kalau misalkan memang ada peserta didik yang memang orang tuanya broken home seperti itu, maka tugas guru kalau saya katakan akan lebih berat. Kenapa? Karena selain kita mengajar, maka
fungsi kita yang kedua sebagai orang tua di situ harus benar-benar hidup, Bu. Jadi hubungan antara siswa dengan guru itu ini harus benar-benar terjalin. Jadi kita tidak boleh menjudge misalkan anak di suatu kondisi mereka menjadi tidak bisa. Mungkin ketika kita bertanya atau ketika kita beri soal, mereka tidak bisa jawab. Nah, di situ kita tidak bisa langsung menjudge, oh anak ini bodoh, mungkin seperti itu ya. Di Iya, situ Pak. kita harus melakukan ini interaksi lebih terhadap mereka. Kita harus bertanya, kenapa kamu seperti ini? Terus dari situ kan mereka pasti akan, kalau kita pendekatannya baik, maka mereka kan pasti akan bercerita, ternyata di rumah seperti ini. Nah, dari situ kita bisa memotivasi sebagai orang tua bagi mereka di sekolah. Jadi walaupun kondisi di rumahnya seperti itu, tetapi jangan sampai hal yang atau masalah apa yang ada di rumah jangan sampai membuat motivasi mereka rendah atau menyebabkan prestasi mereka malah tidak bagus. Justru hal seperti itu harus bisa menjadi motivasi tersendiri bagi mereka sehingga mereka bisa membuktikan bahwa eh, dengan keluarga yang bermasalah, tetapi saya tetap bisa menunjukkan bahwa saya adalah siswa yang berprestasi. Jadi kalau misalkan hubungan antara guru dengan siswa ataupun guru dengan orang tua yang di luarnya pelajaran ya, yang Bu Holis tanyakan tadi tentang siswa yang broken home ya ini, kita harus benar-benar pandai berkomunikasi dengan siswa dan juga harus mengolah atau mengkaji data yang ada di BK. Biasanya kalau guru BK itu sudah punya kiat-kiat tersendiri. Jika ada siswa yang latar belakangnya seperti ini, kita harus memperlakukan seperti apa. Jika ada kondisi yang seperti ini, kita harus memperlakukan seperti apa. Jadi ini Bu Holis jangan merasa sungkan untuk berkoordinasi dengan guru yang lain. Bahkan di kelas saya kok ada masalah seperti ini, misalkan Bu Holis merasa keberatan tidak bisa, apa yang harus dilakukan ya ini, berkoordinasi dengan guru yang lain, berkolaborasi, sampaikan masalahnya. Mungkin guru senior biasanya lebih ini ya, lebih punya banyak opsi obat yang bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Kalau guru yang muda biasanya akan lebih mampu mengembangkan pembelajaran yang inovatif seperti itu. Kalau dari segi ini Bu, dalam pembelajaran media yang biasanya Bu Holis itu gunakan apa di kelas? Kalau media, Pak, kami memang keterbatasan. Misalnya dalam praktikum, ya Pak ya. Kalau dalam praktikum kita pakai medianya alat demo sederhana, jadi dibawa ke kelas seperti itu Pak. Jadi kita memang keterbatasan mengenai ruang lab yang kadang tidak maksimal. Jadi biasanya seperti itu Pak kalau praktikum saya. Jadi ada demo di kelas seperti itu. Oh, jika memang kondisinya seperti itu, mungkin ini saran ya Bu. Jika memang ingin melakukan demo, mungkin bisa diakali seperti ini. Bu Holis itu jangan merasa karena keterbatasan seperti ini sehingga saya tidak bisa atau tidak dapat melakukan kegiatan praktikum. Di mana untuk mengatasi hal ini adalah Bu Holis mampu merancang praktikum sederhana. Jadi bukan hanya Bu Holis yang mendemokan, oh kalau misalkan kita ingin menguji asam basa harus menggunakan kertas lakmus, tetapi yang melakukan itu Bu Holis. Kalau bisa jangan seperti itu. Kalau misalkan ingin melakukan percobaan yang sederhana itu tidak masalah, itu bagus kok Bu. Tetapi usahakan semua siswa itu terlibat aktif di dalam pelaksanaan kegiatan praktikum yang sederhana ini. Jadi kalau bisa ini tetap dilakukan secara berkelompok. Jadi silahkan pilih alat dan bahan sederhana apa saja yang bisa diterapkan dan itu memang sesuai dengan karakteristik materi atau memang cocok untuk diterapkan. Misalnya kayak tadi yang saya sebutkan untuk indikator. Kalau misalkan di lab kan ada kayak bromtimol bio, fenolfetalin dan lain-lain. Hal kayak gitu misalkan di lab Bu Holis tidak ada ya sudah diganti dengan indikator alami itu. Nah, di indikator alami kan Bu Holis bisa menyediakan misalkan ada bunga sepatu, ada kunyit, ada bunga telang dan lain-lain. Nah, di tiap peserta didik di tiap kelompok itu bisa diminta untuk membawa bunga-bunga yang berbeda, ya kan? Sehingga bukan Bu Holis yang melakukan demo, tetapi mereka tetap atau siswa tetap melakukan
kegiatan praktikum sederhana sehingga konsep yang mereka dapatkan benar-benar ini bisa bertahan lama. Kan kadang kalau cuma demo saya juga pernah melaksanakan atau berada di depan terus kemudian menjelaskan. Nah, ternyata siswa di bagian belakang yang sepengalaman saya itu mereka tidak memperhatikan. Sehingga ketika selesai demo terus mereka ditanyakan, mereka tidak bisa menjawab. Itu yang saya rasakan, sehingga yang akan lebih baik adalah kita tetap melaksanakan kegiatan praktikum walaupun itu praktikum sederhana, tetapi mereka tetap mendapatkan pengalaman sendiri gitu. Iya, Bapak. Dari sekian banyak pertanyaan, kemudian sudah berbagi pengalaman, saya rasa sudah cukup informasi yang sudah saya dapatkan sudah banyak dari Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu mau diganggu oleh mahasiswa PPG seperti saya. Jadi karena ini memang keterbatasan waktu, ini videonya hampir selesai, Pak. Habis ini mati soalnya, Pak. Ya, mungkin yang dapat saya sampaikan sebelum diakhiri ini, Iya. tetap Iya. semangat, terus ini biasakan untuk berkoordinasi dengan guru kimia yang lain, karena saya yakin guru kimia di sekolah Bolis kan tidak sendiri, jadi bisa Iya, Pak. bertanya ke yang lebih senior bagaimana jika ada masalah kayak gini, seperti itu. Tetap semangat Bu, insya Allah lulus. Amin, amin. Ya sudah, Pak, terima kasih. Saya tutup dulu ya, Pak ya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.